Haji Reza Ahmad Zahid, pengasuh Pondok Pesantren Kediri Lirboyo. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Cek cek. Cek cek. Cek cek. Ibu-ibu, jenengan milih sing keras atau sing kalem? Niki keras, niki kalem. Jenengan mau yang keras atau yang kalem? Keras, kalem, keras. Alhamdulillah. Yang kalem saya kasihkan ke panitia mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat. Ciao. Ciao. Sepindah malih. Ciao ngaji bareng-bareng. Ciao. Shallu ala Muhammad. Tapi kalau saya dengar cara jawab salamnya, siang hari ini kelihatannya sudah jam 4:30. Kula nyuwun jawab salami sing ciao. Saya minta jawab salamnya yang keras. Saya doakan yang jawab salamnya paling keras, insya Allah semua hutang-hutangnya segera terbayar. Amin. Yang jawab salamnya paling keras, tak dongakno, muga-muga sing durung gadah jodoh segera mendapatkan jodoh. Amin. Yang sudah dapat jodoh, jawab salamnya semangat. Saya doakan muga-muga jodoh nih tambah. Boten yai. Hah? Tambah boten bu. Maksud saya semoga tambah istiqomah, keluarganya tambah sakinah. Tolong mic-nya yang lain dimatikan, biar kita satu hati, tidak ada hati yang lain di antara kita. Tak dongakno sing jawab salami semangat. Semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rezekine tambah omah, tambah sepeda, tambah mama. Bagus. Pak Samsul siap tambah mama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampun sami semangat dalam menjawab salam. Berarti ini menjadi pertanda bahwa yang rawuh rata-rata utangnya akeh. Leres napa mboten? Muga-muga barokah hadir di tempat ini pinaringan lunas kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama anal a'izza, para kiai, para alim ulama, para pejabat pemerintah, Bapak Kepala Kamar Dagang Indonesia yang ada di Taiwan yang saya hormati, segenap jajaran pengurus Nahdlatul Ulama,
syuriyatan kanu au tanfidhiyatan. Wonten Pak Didi, ada juga Pak Kiai Ali Imran yang tadi katanya kiai tapi terpaksa untuk menjadi kiai. Alhamdulillah, semoga beliau istiqomah menjadi kiai ila yaumil qiyamah. Ketua Fosmit yang saya hormati Bapak Budiono, segenap pengurus Ansor beserta para banser, Satkorwil banser yang saya hormati, poro bapak, poro ibu, sien xiaojie, poro laupan, poro laupaniang. Ini yang ngasih tahu Pak Budiono. Jadi kalau ada salah-salahnya tolong jangan salahkan saya, salahkan Pak Budiono yang ngasih tahu bocoran bahasa Mandarin. Ni hao, tachihao, kaifa halukum, sami sugeng sedaya. Alhamdulillah. Para rawuh, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang rasanya bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita yang ada di Taiwan. Semoga pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan berkah, barokah kita kumpul dalam acara ini. Semoga persatuan kita, ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah basyariyah kita semakin terjalin dengan kuat. Amin ya rabbal alamin. Saya baru nyampe dari bandara, langsung bertemu dengan saudara-saudara saya yang dari Indonesia. Wonten sing saking Ponorogo, ada yang dari Kediri, wonten sing saking Indramayu, ada yang dari Lampung. Mana suaranya Lampung? Ada yang dari Ponorogo, suaranya Ponorogo mana? Alhamdulillah. Madura, saya dari Madura, angkat tangannya. Beda saya dari Madura, Masya Allah, Madura trending, subhanallah. Matur kalangkung, tretan dibi. Oneng ampian artinan apa? Boten. Alhamdulillah. Yang dari Kediri wonten, Pare, Kediri. Niki alhamdulillah. Begitu nyampe tenggone bandara para rawuh, saya bertemu dengan saudara-saudara saya dari berbagai macam daerah. Alhamdulillah, saya serasa seperti pulang kampung. Walaupun toh jauh sampai ke Taiwan, tapi rasanya seperti pulang ke rumah sendiri. Bertemu dengan keluarga-keluarga, langsung dicerca dengan berbagai macam pertanyaan. Gus, bagaimana kabarnya Indonesia? Bagaimana kabarnya Jawa Timur? Bagaimana kabarnya Kediri? Dan lain sebagainya. Sampai ada yang tanya, Gus, bawa tahu takwa atau enggak? Bawa pecel nopo mboten? Bawa tumpang atau enggak? Macam-macam. Alhamdulillah, serasa nikmat sekali bersama dengan mereka. Ini wajar para rawuh. Panjenengan ketika ada orang baru datang dari tanah air, baru datang dari tanah kelahiran, panjenengan tanya macam-macam. Bagaimana kabar keluarga sana? Bagaimana kabar yang ini dan yang itu wajar. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hal yang semacam ini. Dan yang kalian lakukan kepada orang yang baru datang dari tanah air, kemudian kalian bertanya, bagaimana kabar Indonesia? Bagaimana kabar tanah air? Ini menjadi bukti bahwa kalian adalah orang-orang yang cinta kepada tanah air kalian. Sebagai bukti bahwasannya hubbul waton itu ada di dalam diri kalian. Rasulullah dulu pernah melakukan hal yang serupa. Suatu ketika ada seorang sahabatnya Rasulullah yang bernama Aban. Iki apa toh? Sedotan. Ngalang-ngalangi foto ini. Tak encep nih nang judul nggih mboten dingkluk-dingkluki. Selengane Sallu ala Muhammad. Lanjut.
Ada salah satu sahabatnya Rasulullah yang bernama Aban, baru saja datang dari Makkah, bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Rasulullah langsung bertanya, "Ya Aban, kaifa tarakta Makkah?" Wahai Aban, bagaimana kau tinggalkan Makkah pada waktu itu? Dijawab oleh Aban, "Taraktu Makkah wal idghara qad aghdaq wan namama wa qad awraq." Aku tinggalkan Makkah pada waktu itu sedang hijau-hijaunya, tanaman sedang menghijau, buah-buahan sedang muncul semi pada waktu itu, indah-indahnya Makkah pada waktu itu aku tinggalkan. Maka apa yang terjadi? Rasulullah kemudian meneteskan air mata. Faghraurakat ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Air mata Rasulullah menetes. Ini menjadi bukti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai tanah air. Begitu dahsyatnya rasa cintanya Rasulullah kepada tanah air, sampai ketika mendengar kabar tentang tanah airnya, air mata Rasulullah keluar dari matanya yang mulia. Panjenengan juga sama, ketika ada orang baru datang dari Pacitan, ditakoni, "Pacitan kabare piye?" Ketika orang datang dari Magetan, sing teko Magetan juga tanya, "Piye kabare mbokne kae?" Yang dari Indramayu pada baik takon, "Priben kabare anake tetangga kae? Wis rabi apa durung?" Wis, alhamdulillah. Berarti kau wis payu. Kita nang kene golek maning. Shallallahu alaihi Muhammad. Selalu tanya kabar bagaimana yang ada di rumah, ini sah-sah saja. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Maka dari itu wajar. Ada yang baru datang langsung dikerubungi, gawa apa, gawa pecel, gawa tumpang, gawa kerupuk, gawa macem-macem, piye kabare sing kono, piye kabare sing kene. Itu adalah bentuk daripada rasa cinta tanah air. Hubbul waton minal. Rasulullah niku para rawuh, ketika Rasulullah hijrah dari Makkah menuju ke Madinah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, selama perjalanan lesannya Rasulullah itu selalu mengucapkan al-waton, al-waton, al-waton. Lisannya Rasulullah selalu mengucapkan apa? Al-waton, al-waton, al-waton. Artinya apa? Tanah air, tanah air, tanah air. Sampai-sampai malaikat Jibril itu mendengar. Dan malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kenapa kau katakan al-waton, al-waton, al-waton? Apakah kamu rindu dengan tanah airmu Makkah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Enggih, iya wahai Jibril, saya rindu dengan Makkah." Kemudian turunlah ayat, "Innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad." Arti daripada al-ma'ad ini ada dua. Yang pertama mengatakan al-ma'ad ini artinya adalah al-akhirah. Yang kedua, al-ma'ad ini artinya adalah Makkah al-Mukarramah. Rasulullah ketika hijrah dari Makkah menuju ke Madinah rindu kepada tanah airnya Makkah. Maka Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus memiliki rasa cinta tanah air. Hubbul waton minal iman. Yalal waton, yalal waton. Hubbul waton wala takun inhadu. Sik mandek dhisik, ini bagian penerbang kira-kira bisa nggak mengiringi lagu Yalal Waton? Ayo ndang muni, ramuni tak potong 10% awakmu. Kita lanjut. Mulai dari awal. 1, 2, 3. Yalal Waton, Yalal waton, Hubbul waton minal iman, wala takun minal iman. Inhadu alal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton. Hubbul waton minal iman, wala takun
alhamdulillah niki wau ngajine sampun kalih Al Ustadz Koko Denis Lim. Jadi saya hanya nambahin sedikit saja, mohon izin Ustadz. Kalau yang ngaji serius bersama dengan beliau, insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Nah kalau saya ini hanya sekedar partai tambahan, saya ini hanya menyampaikan tambahan-tambahannya saja, alias kata orang Jawa itu Ustadz Denis, tanduan. Orang tanduk itu pasti lebih sedikit daripada makanan yang pertama. Jadi kalau orang makan pertama, kemudian dia makan lagi, makan yang kedua, ini namanya adalah tanduk. Biasanya kalau orang Kediri makan yang nomor 2, ini lebih sedikit daripada makan yang pertama. Tanduk biasanya lebih sedikit daripada makan yang pertama. Di sini sami nggih? Kene mangan sing nomor 2 luwih akeh. Lah terus kepriben kaya mengkene. Kita pokoknya ngaji sersan serius tapi alhamdulillah. Para rawuh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang kalian lakukan di sini jauh dari Indonesia sampai ke negara Taiwan itu adalah salah satu bentuk daripada ibadah. Ibadah yang mulia. Kalian sadar atau tidak sadar, setiap hembusan nafas kalian, ketika kalian mencari nafkah, ketika kalian bekerja, dan bahkan kalian diangkat menjadi pahlawan devisa, pahlawan bagi Indonesia, dari sisi peningkatan devisa, kalian setiap detiknya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah adalah orang yang paling mulia. Hidupnya Rasulullah telah dicatat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah adalah nabinya Allah, rasulnya Allah yang maksum. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih tetap bekerja. Rasulullah pada suatu ketika pernah dilihat oleh para sahabat, beliau membeli sesuatu untuk keluarganya. Rasulullah membeli sesuatu untuk istrinya, masih mencari nafkah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kau melakukan ini semua?" Dalam hati para sahabat, bukankah Rasulullah sudah dijamin oleh Allah? Hidup dan matinya Rasulullah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ya sik nglakoni kaya ngeten iki, masih bekerja, masih mencari nafkah untuk keluarganya. Kemudian para sahabat bertanya, "Kenapa panjenengan kok melakukan yang seperti ini ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aku dibisiki karo malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan kepadaku, man sa'a ala iyalihi liyukaffahum anin nas fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang mencari nafkah untuk keluarganya, semuanya itu dilakukan karena untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka sepanjang jalan, setiap hembusan nafasnya, dia berada fi sabilillah. Dia berada di jalan Allah, maka setiap detiknya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sadar gak sadar, panjenengan di tempat ini sedang melakukan ibadah. Ibadahnya tumpuk-tumpuk. Yang pertama, ibadah mencari nafkah untuk keluarga. Yang kedua, mencari pahala dengan jalan ikut pengajian yang diadakan oleh Fosnit. Panjenengan mendapatkan 2 pahala di sini tempat. Amin ya robbal. Siji, pahala nih golek nafkah. Nomor 2, pahala nih golek ilmu. Temriki panggenan para rawuh, panjenengan sama halnya berada di taman surganya Allah. Rasa amin wis kedadean. Kenapa saya katakan kalian berada di taman surganya Allah? Karena Rasulullah pernah mengatakan begini kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wahai para sahabatku, ketika kalian berjalan dan melewati taman surganya Allah,
maka masuklah ke dalamnya dan ramaikanlah taman surganya Allah itu. Kata para sahabat, surga wis buka cabang. Kata Rasulullah, enek taman surganya Allah yang ada di dunia. Tapi di mana tempatnya? Apakah di Taman Chongli? Benar nggih? Apakah di Taman Taoyuan? Apakah di Taiwan atau apakah di Taipei? Di mana taman surganya Allah? Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama hiya riyadul jannah?" Apa itu yang panjenengan maksud sebagai taman surganya Allah? Dijawab oleh Rasulullah, qala hilakul dzikri. Taman surganya Allah adalah majelis zikir. Taman surganya Allah adalah hilakul dzikri. Para ulama ahli hadis mengatakan bahwa hilakul dzikri di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ini adalah satu, majalisul halali wal haram, majelis pengajian. Dua, ada yang mengatakan majelis zikir, majelis yang di dalamnya ada tahlilnya, ada tasbihnya, ada sholawatnya. Di dalamnya semuanya dikatakan sebagai hiasan daripada taman surganya Allah. Di sini tempat niki wau sampun wonten tahlilin apa dereng? Niki wau sampun wonten sholawatani apa dereng? Sholawatani sampun apa dereng? Berkate sampun apa dereng? Pengajiane sampun apa dereng? Enek sing keperucut omong sampun, kula pamit temenanan ini. Niki wau sampun sami maca sholawat napa dereng? Sampun nggih? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksirul amali. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Monggo kotake sami diisi. Alhamdulillah udan napa dereng? Dereng. Wis gerimis napa dereng? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan satu malaikat untuk mengantarkan satu tetes air hujan. Sak tetes air hujan niku Gusti Allah mengirimkan satu malaikat, diperintah oleh Allah. Sakniki kita tidak bisa menghitung berapa jumlah tetesan air hujan yang ada di sekitar kita. Subhanallah. Maka dari itu, berapa banyak malaikat yang mengantarkan tetesan air hujan,
dan mereka menyaksikan kita. Subhanallah. Bersolawat bersama, beristighosah bersama, ngaji bareng, kita pasti akan mendapatkan doa dari para malaikat. Amin. Malaikat menyaksikan kita tidak hanya sekedar melihat kita, tapi malaikat juga akan mendoakan kita. Kalau acara ini buyar, malaikat juga buyar. Kalau yang pulang saat ini juga, malaikat yang menyaksikannya juga tidak jadi mendoakannya. Malaikat buyar, soalnya yang hadir juga buyar. Ini kira-kira buyar apa lanjut? Pengen dungane malaikat napa mboten? Acara ini selesai jam berapa? Jam 5 napa jam 6? Malaikat buyar soalnya jamaahnya podo. Kalau jamaahnya tetap istiqomah di sini, malaikatnya juga akan tetap di sini. Iki engko buyare jam piro? Jam 5 atau jam 6? Jenengan tenggone taman surgane Allah teng mriki panggenan ngerasa penak napa mboten? Merasa nyaman atau tidak? Taman surganya Allah enak atau enak? Nikmat atau no nikmat? Orang Kediri itu kalau bilang mubalaghah itu dipanjangkan hurufnya, dipanjangkan kalimatnya. Wong Kediri niku lek ngomong banget nggak usah ditambahi banget, tinggal dipanjangkan kalimatnya. Jadi ini lek arepe ngomong cilik, pengen ngomong cilik banget jadinya cowili. Kalau mau ngomong gede-gede banget jadinya lek arepe ngomong suwi-suwi banget jadinya lek arepe ngomong ayu-ayu banget jadinya lek arepe ngomong ganteng-ganteng banget jadinya. Alhamdulillah. Niki pengen sing suwi apa sawi? Sampai jam 5 sepakat? Sepakat? Sampeyan terusno sampai jam 5 bersama dengan Ustadz Denis Lim. Saya tak setengah jam saja terus mau pamit. Sampai jam 5 nggih? Ikhlas napa ikhlas? Tenang. Sayyidina Ali karramallahu wajhah niku dawuh, innallaha la yu'ti 'abdahu ilman illa wa huwa syakirun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ilmu yang manfaat kepada hambanya. Sampeyan teko teng mriki panggenan ngaji, sampeyan teko teng mriki panggenan melok majelis taklim, kata Sayyidina Ali, mereka tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang manfaat kecuali siapa? Illa wa huwa syakirun, kecuali dia punya hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangkane jenengan teng mriki syukur napa syukur? Ikhlas napa ikhlas? Kenapa saya bilang semacam ini? Karena saya tadi ketika lewat dari sana sempat ngelirik ada ibu-ibu pakai kerudung, cap mereknya belum dicopot. Saya khawatir berangkat ke sini tempat itu bukan karena Allah, tapi karena kerudungnya. Lek gak salah kerudungnya warnanya biru dongker. Ayo sopo, coba dicek. Wonten apa mboten capnya, masih nempel atau enggak? Udah enggak ada, alhamdulillah. Berarti hadirnya betul-betul karena Allah, ikhlas karena Allah. Insya Allah pulang kita nanti membawa berkat ilmu yang Shallu ala Muhammad. Lanjut ngajinya. Ini kan taman surganya Allah. Nggih napa nggih? Taman Tauyen. Apa? Taman Tauyen ini saat ini kita sulap menjadi taman surganya Allah. Taman surganya Allah kata panjenengan tadi awena. Nggih napa nggih? Taman surganya Allah kata panjenengan tadi no nikmat. Nggih napa nggih? Biasanya para rawuh kalau kita hadir dalam tempat yang nikmat, tempat yang enak, angine sumriwing, angine silir-silir, biasanya lek panggonane penak, angine sumilir, yang datang apa?
Yang datang apa? Ngantuk. Cocok, cocok. Saya sepakat, tapi saya selalu husnudzon. Walaupun toh panjenengan ketika pengajian mata berubah jadi 5 watt, saya nggak akan suudzon, tapi saya husnudzon. Husnudzonnya kenapa? Karena mungkin kalian saking merasa nikmatnya ada di taman surganya Allah, akhirnya tekluk nyantap gegere kancane. Taman surganya Allah nikmat, nggih napa nggih? Maka dari itu, menurut penelitian yang saya lakukan, orang kalau ada di majelis pengajian, kemudian dia istiqomah di majelis pengajian, pasti oleh Allah akan diuji dengan 5 perkara. Akan diuji dengan 5 perkara. Yang pertama, dieling-eling, sikil mesti gringgingen. Nggih napa nggih? Alias semuten. Nggih napa nggih? Ada yang sudah semuten? Saya tadi lihat ibu-ibu yang sebelah sana itu sudah selonjor tekuk, lurus tekak tekuk, lurus tekak tekuk. Yang sebelah sana kalau nggak salah kerudungnya warnanya kuning. Saya baru di sini 20 menit, beliau sudah nekuk kaki sudah ada 25 kali. Alhamdulillah. Itu cobaan yang pertama orang yang ada di majelis pengajian. Yang kedua, orang kalau ada di majelis pengajian niku mesti boyoen. Apa boyoen? Boyoen itu apa? Kalau bahasanya orang Taiwan, boyoen apa? Hah? Swanto peto. Boyoen. Swanto peto. Saya tadi lihat yang sebelah sana ibu-ibu sudah bersuanto peto. Itu berkali-kali ono ping 17 saya hitung. Peta peto boyoen swanto peta peto. Alhamdulillah. Ujian yang nomor 3 bagi orang yang ikut di acara pengajian adalah matanya berubah jadi 5 watt alias ngan. Sing nomor 4 udan. Alhamdulillah, tidak menyangka hadir kita disambut oleh air hujan. Berarti hadir kita juga didampingi oleh para malaikat. Amin. Sing udan-udan, walaupun toh udan tetap semangat, tak dongakno muga-muga rezekine tambah. Tak dongakno muga-muga keluargane tambah sakinah mawaddah warahmah. Tak dongakno ndang-ndang ketemu bersama dengan keluarganya. Pengen dongane malaikat napa mboten? Maka tetap semangat, ciayo. 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 Bener toh? Sallallahu alaihi Muhammad. Cobaan sing nomor 4 mesti ada yang sudah tidur. Ini tadi sudah ada yang tidur atau belum? Belum? Masih hidup semua? Coba yang tidur angkat tangan. Alhamdulillah nggak ada. Yang nomor 5 cobaannya adalah ketika di pengajian ono sing ngomong sakarepe dhewe yang ngaji nggak didengarkan. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Ada yang seperti ini. Wonge teko ngacung. Alhamdulillah. Wis nglakoni salah kok ya ngomong alhamdulillah to ya. Shallallahu alaihi Muhammad. Jadi yang kita lakukan saat ini, kita melakukan salah satu bentuk ibadah. Ibadah golek ngelmu. Sing nomor loro, kita ibadah mencari nafkah untuk keluarga, mencari nafkah untuk keluarga kita, duduk untuk liyane. Yang namanya ibadah itu harus ada niat. Yang namanya ibadah pasti ada syarat dan rukunnya. Sholat ono niate, sholat ada syarat dan rukunnya. Puasa salah satu bentuk daripada ibadah. Di dalamnya ada syarat dan rukunnya. Kalau syarat dan rukunnya itu tidak dilakukan, kira-kira ibadahnya sah atau batal? Enek wong sholat, orang lakoni syarat dan rukunnya,
kira-kira sholatnya sah atau tidak? Ada orang melakukan puasa, puasa itu ibadah atau bukan? Dia tidak melakukan syarat dan rukunnya puasa, kira-kira puasanya sah atau batal? Ora sah. Maka ketika kita saat ini melakukan ibadah dalam rangka mencari nafkah untuk keluarga kita, tapi hasil daripada kerjaan kita bukan untuk keluarga kita, kira-kira ibadahnya sah napa mboten? Yang sebenarnya untuk keluarga kita, tapi dinggo biayai gendakane, halo, kira-kira ibadahnya sah atau tidak? Yang sebenarnya untuk membiayai keluarganya, tapi malah dibuat untuk membiayai istri tetangga, kira-kira sah atau tidak? Tidak sah. Understand? Saat ini kita sedang beribadah. Ibadah ada syarat dan rukunnya. Maka letakkanlah ibadah pada tempatnya. Kalian bekerja untuk memberi nafkah keluarga yang ada di Indonesia, nafkah keluarga yang bersama dengan kita. Lah kok malah dinggo gendaan, enek apa ora? Wonge teko coba ngacung. Ibadahnya mboten sah, maka yang dia dapat bukan pahala tapi pentungan teko malaikat. Yang dia dapat bukan ganjaran tapi malah mendapatkan dosa. Maka berhati-hatilah, kita harus mengedepankan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun tempat kita harus bertakwa. Dipun dawuhaken penggone Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei wong-wong sing anduweni iman, bertakwalah kalian. Takwa kelawan tenanan, takwa dengan sesungguhnya takwa. Takwa jangan cuman bajunya tok yang takwa, tapi jerone klambi belas ora enek takwane. Takwa dengan sesungguhnya takwa. Ittaqullah haitsuma kuntum. Ittaqullah haitsuma kunta. Dimanapun tempat kamu berada, kamu harus bertakwa. Takwa aja cuma nanggone masjid tok. Nang masjid ketok yo takwa, metu teko masjid blakrak sak penake dhewe. Wonten apa mboten? Takwa jangan cuma di rumah tok. Nanggone omah takwane takwa sing rada ngono kae. Jarene takwa tapi takut karo bojo tuwa. Enek sing nyingkat, Pak Samsul, takwa kuwi jarene kok ana sing nyingkat. Singkatane priben? Takwa ku singkatane takwa takut karo istri sing tua. Bener apa beli? Bener jarene Pak Samsul. Takwa tidak hanya di rumah saja. Begitu dia keluar dari rumah, after 3 steps, setelah 3 langkah takwone hilang. Malah dia punya kaidah, memang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah sendiri. Akhirnya takwone hilang. Enek apa ora? Wonten apa mboten? Takwa tidak hanya di dalam rumah, di luar rumah kita harus takwa. Takwa tidak hanya di dalam rumah, di lapangan pekerjaan kita juga harus nanggone takwa, nanggone kantor takwa digawa. Ojo ditinggal nanggone omah. Maka dengan demikian kita pasti akan mendapatkan hidayah saking Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan penjagaan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Akeh wong takon, Gus, nasib kula niki kok kados ngeten iki to? Bolak-balik kerja ngeten ruwet. Mau kerja semacam ini ruwet. Mau kerja ini itu ruwet. Arepe gak kerja ya tambah ruwet. Kok hidup saya semakin lama semakin ruwet? Yang ruwet sebenarnya bukan kerjaannya, tapi sing ruwet adalah hatimu. Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya sudah memberikan garis rezeki untuk kalian semuanya, tapi karena kalian kakean ruwet atine, akhirnya ngerasa rezekine Padahal semestinya gak ruwet, biasa-biasa saja.
tapi hati kalian yang membuat ruwet segalanya. Coba kalian bertakwa kepada Allah, kalian pasti akan menemukan kemudahan di segala hal. Abi Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Aba Hurairah, ma hiya taqwa?" Apa yang dimaksud dengan takwa? Dijawab oleh Abi Hurairah, takwa itu adalah hal masyaita tariqan fihi syaukah. Takwa itu adalah apakah kamu pernah berjalan dan melewati duri-duri di tengah jalan. Kamu berjalan di tengah jalan, terus kamu mendapati duri atau eri di jalan. Kata si penanya, "Naam, ya, saya pernah berjalan dan di situ menemukan duri-duri." Apa kata Abi Hurairah? "Hal adalta au baqaita?" Kamu masih tetap di jalan itu atau kamu cari jalan yang lain? Kamu mau menginjak duri itu atau kamu mencari jalan yang tidak ada durinya? Hadza hiya taqwa. Inilah hadza huwa taqwa. Inilah yang dimaksud dengan takwa. Maka yang dimaksud dengan takwa para rawuh adalah bagaimana kita ini menjalani kehidupan kita dengan berhati-hati. Halo. Bagaimana kita menjalankan roda kehidupan ini dengan waspada. Understand? Di depan kita ada jalan yang berduri, di sampingnya ada jalan yang mulus. Jenengan milih sing ana durine apa sing mulus? Pak, jenengan milih sing geron jalan apa sing mulus? Milih sing geron jalan apa sing mulus? Kabeh mesti milih sing mulus, milih jalan sing bagus. Ketika kita menjalankan kehidupan kita, di depan kita ada yang halal, ada yang haram. Yang halal ini adalah yang mulus, yang haram ini adalah duri. Sampean milih sing halal apa sing haram? Halal apa sing haram? Sing haram enak loh. Sampean milih sing halal apa sing haram? Tenane, alhamdulillah. Halal yang menjanjikan kita masuk ke dalam surganya Allah. Haram yang mengantarkan kita sampai ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Sampean pengen surga apa neraka? Pengen sing halal apa sing haram? Halal. Pengen yang mulus atau yang penuh dengan duri? Alhamdulillah. Jelas nggih? Itulah yang dimaksud dengan takwa. Maka yang namanya kita menjalankan kehidupan kita, kita harus waspada dan selalu berhati-hati, kudu cerdas, isok milih mana yang halal, mana yang haram. Sing halal lakoni, sing haram buak, sing apik ambil, yang budek buak. Khud masofa watruk makadar, ambil sing apik, buang yang jelek. Paham tum? Alhamdulillah. Hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah, milih pengajian apa udan-udan? Milih pengajian karo udan-udan apa udan-udan tanpa pengajian? Siayo? Meneh, siayo? Alhamdulillah. Sampeyan pokoknya nggih para rawuh, arepe buyar saiki kudanan. Ayo. Nggih napa nggih? Tetep nang kene ya. Ayo. Sampean nggak bisa kemana-mana. Pokoknya sampai jam 4 bersama dengan saya. Amin ya robbal alamin. Iki walaupun toh saya meneng, ora usah ngomong, sampean pancet nang kene. Soalnya ngiyup. Saya walaupun toh nggak ngapa-ngapain, pegang mic gak usah ngomong apa-apa. Sampean pasti saya yakin tetap di tempat ini. Nggih napa nggih? Metu teko terop kudanan. Ayo, mending tetap di sini. Nggih napa nggih? Nah, pun pokoknya penak gak penak dilakoni nggih. Sing kudanan muga-muga tambah sehat. Barokah silaturahmi,
barokah udan, muga-muga uripe tambah barokah. Saya doakan yang jauh-jauh dari sana, ada yang dari Taichung, Tainan, Taipei, Changhua, Xiamen, Guangli, Chuanli, Guangzhou. Dari mana saja yang datang di tempat ini tak dongano barokah umure. Tambah suwing kok matine. Bawa umure. Loh, saya serius ini ngomong. Loh, kok diamini? Ini dulu pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Shallallahu Alaihi Muhammad. Rasulullah pernah bercerita kepada para sahabatnya, karena rajulun waqad baqiya min umrihi salah satu ayam fayazila rahimahu fazadahu Allah umrahu wa baqiya min umrihi salasuna sana. Dawe Kanjeng Nabi, ana wong lanang dulu hidup di zaman Bani Israel, umure didelok di dalam Lauhil Mahfuz, di situ tinggal 3 hari. Tapi kemudian dia sambung silaturahmi. Masya Allah, Allah menambahkan umurnya. Yang semestinya dia 3 hari mati, tapi barokah silaturahmi, Allah menambahkan umurnya sampai 30 tahun. Sebaliknya, karena rajulun waqad baqiya min umrihi salasuna sanah, ana wong lanang umure seonok 30 tahun. Dilihat di Lauhil Mahfuz ada 30 tahun, tapi kemudian dia qati'a rahimahu, memutus hubungan silaturahmi. Wes, aku gak dulur-duluran, kakean dulur, kakean sing jaluk utangan. Wes, aku gak konco-koncoan, kakean konco, kakean permasalahan. Wes, aku tak urip dewe, sesuk mati berangkat nang kuburan dewe. Pokoknya aku mau hidup sendiri, you and me and selesai. Faqati'a rahimahu, dia memutus hubungan silaturahmi. Maka apa yang terjadi pemirsa? Fahattahullah umrahu wa baqiya min umrihi salasatu ayyam. Maka Allah memutus umurnya. Malaikat kaget, panjenengan juga. Kenapa? Karena umure diputus karo Gusti Allah, yang awalnya ada 30 tahun diputus dari 3 dino. Maka fa ba'da salasati ayyam fahuwa is dead. Setelah 3 hari dia meninggal dunia. Kenapa? Ini karena dia memutus hubungan silaturahmi. Muga-muga barokah acara Fosnit panjenengan sami rawuh di tempat ini. Saya doakan umure tambah barokah, tambah dawa. Amin. Umure tambah barokah, tambah dawa, sekali lagi amin. Yang semestinya ada yang berdiri, saya juga mau ikut berdiri. Shallallahu alaihi Muhammad. Agar yang belakang kelihatan, yang sana kelihatan. Yang semestinya hari ini ada janjian sama malaikat Israel. Saya doakan semoga meetingnya dengan malaikat Israel dipending oleh Allah. Amin. Barokah silatur yang semestinya umur 70 tahun sudah meninggal dunia. Saya doakan barokah silaturahmi ini, insya Allah umure dadi 80, yang 80 jadi 90, yang 90 jadi 100, yang 100 jadi 110. Terus kapan mati nih sampean? Insya Allah tambah barokah umurnya. Amin ya robbal. Jadi yang namanya silaturahim itu selain bisa menambah umur, juga bisa menjadikan barang-barang kita yang ada di rumah iso awet. Jenengan kalau melakukan silaturahmi sedino ping 3, 1 hari 3 kali, insya Allah barang-barang yang ada di rumah awet. Semisal pagi hari jenengan silaturahmi kepada tetangga yang dekat. Kalau bisa pagi hari dipaskan jam 7 atau jam 8.
kira-kira pas waktu tetangga sarapan jenengan di situ silaturahmi, insya Allah panjenengan juga diajak makan bareng. Alhamdulillah. Pengen menjanjikan yang akan menjanjikan kalian masuk ke dalam surganya Allah, golek mantu teko anggota Banser kuwi insya Allah mlebu surga para rawuh. Amin. Karena dimanapun tempat pengajian pasti ada, enek walimah pasti ada, walimatul arus pasti ada, walimatul khitan pasti ada. Walaupun toh dee durung khitan, tapi kalau ada walimatul khitan, Banser melok hadir. Setiap ada kiai pasti ada, setiap ada ulama pasti ada. Banser ini para rawuh, lek ulama mlebu surga, Pak insya Allah Banser melok mlebu surga. Bagaimana tidak? Panjenengan tahu dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi iki duwe pirek ser. Ashabul Kahfi kuwi ser duwe asu ser. Ashabul Kahfi duwe asu. Asune jenenge Kitmir. Tapi bukan berarti ada kepemilikan terhadap anjing itu. Tidak ada satu tafsir yang mengatakan bahwa Ashabul Kahfi ngingu kirek. Tidak ada satu tafsir yang mengatakan bahwa Ashabul Kahfi memelihara anjing, nggak ada. Cuman anjing ini yang bernama Kitmir itu selalu mengikuti kemana Ashabul Kahfi berada. Sampai Ashabul Kahfi itu berada di dalam goa, anjing yang namanya Kitmir itu ikut masuk ke dalam goa ser. Ashabul Kahfinya di dalam gua tidur. Ashabul Kahfi ini adalah para pemuda yang soleh. Mereka tidur di dalam gua. Anjingnya yang bernama Kitmir itu menjaga pemuda-pemuda tersebut. Kan nggak beda jauh dengan kalian ser, gitu. Walaupun toh kadang yang kiai sedang ngaji Banser sing turu. Yang penting kan ada kebersamaan antara Banser dengan para ulama. Perlu diingat, hayawan yang masuk ke dalam surganya Allah termasuk diantaranya adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Kenapa anjingnya Ashabul Kahfi itu masuk ke dalam surganya Allah? Karena dia bersama dengan orang-orang yang soleh. Karena dia bersama dengan orang-orang yang soleh. Anjing bisa masuk ke dalam surganya Allah, barokah bersama dengan orang soleh. Sampeyan kan bukan insya Allah nasibnya lebih baik daripada anjing yang bernama Kitmir tersebut. Amin ya robbal. Nah wong anjingnya Ashabul Kahfi aja masuk surga, barokah berkumpul bersama dengan orang alim, maka insya Allah Banser akan lebih mujur nasibnya bila dibandingkan dengan hayawan yang bersama dengan orang alim. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan untuk Banser. Makanya Bu, jenengan lek pengen mlebu tenggone surgane Allah, nggih, golek mantu teko anggota Banser. Lek pancene wis kaset soale Banser-Banser yang di sini ini sudah duwe gandengan kabeh, duwe pasangan kabeh, nggih, sampean duwe anak, dadekno anggota Banser. Jadikan mereka anggota Banser. Insya Allah mereka akan bersama dengan orang-orang yang alim. Mereka bersama dengan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Pun, niki sudah selesai atau belum? Lanjut atau tidak? Udane wis mari apa durung? Tapi kula kau weseli. Piye iki penake? Lanjut. Shallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kula pun angkat tangan, awake pun ajur-ajuran. Kula tak milih, boyok niki pun krasa sakit. Wah iya cocok tenan niki. Lanjut apa mboten? Lanjut. Ah, pun sakniki sesi tanya jawab. Sik, napa wau password-e? Ciayo. Ciayo. Sing tenanan lek ngomong. Ciayo. Ciayo. Alhamdulillah.
Pun sakniki sesi tanya jawab. Jadi kata kuncinya adalah pekerjaan yang kita lakukan ini termasuk bagian daripada ibadah. Orang yang sedang bekerja karena dalam rangka untuk memberi nafkah keluarga, untuk mencukupi kehidupan dirinya, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa fi sabilillah, mereka berada di jalannya Allah. Pertanyaan berikutnya, sampean pengen kerjaane barokah napa mboten? Sampean pengen kerjaane melimpah rezekinya napa mboten? Tolong dieling-eling, saya akan menyampaikan 5 kunci. Kunci Inggris, Jerman, bukan. Akan menyampaikan 5 tips kunci agar apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita bisa menjadi sukses, halalan thayyiban, mubarakan, zahiran wa batina. Siap-siap 5 perkara ini mohon dihafal, mbok menawa ini nanti akan jadi pertanyaan di ujian seleksi tenaga kerja Indonesia dengan upah maksimal. Giling-giling. Sing pertama, jangan sampai kau hindari, jangan sampai kau jauhi kewajiban-kewajibanmu sebagai seorang muslim. Dipun dawuhaken alla yuakhira faraidallah ta'ala. Jangan kau hindari, jangan kau jauhi kewajiban-kewajiban kalian sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim yang sedang bekerja harus menghindari yang namanya riba, harus menghindari yang namanya penipuan-penipuan dalam bekerja. Orang kalau menghindari riba, orang kalau menghindari penipuan ketika dia bekerja, maka apa yang dia dapatkan akan menjadi rizki yang barokah. Walaupun toh sedikit tapi barokah. Awalnya sedikit karena barokah, insya Allah akan menarik yang banyak juga ikut menjadi barokah. Sampean pengen rezekine titik barokah, akeh gak barokah, pilih sing pundi? Akeh barokah. Podo, saya juga sama. Kalau disuruh milih pengen sing sidik barokah, opo sing akeh tapi gak barokah? Jawabane pengen sing akeh tur barokah. Mangkane Allah tuakhira faraidallah. Ojo sampai mengakhirkan kewajiban-kewajibanmu, menjauhi, sampai menghindari, sampai tidak melakukan kewajiban-kewajibanmu sebagai seorang muslim. Sebagai seorang pekerja, alhamdulillah jujur, alhamdulillah melok ngaji, alhamdulillah melok jamaah, alhamdulillah tetap setia bersama dengan pasangan. Halo, understand? Insya Allah rezekine barok. Sing nomor loro, bastani Allah yu'dhiya ahadan min khalqillahi ta'ala. Ojo sampai ngelarakne kancane. Paham tum? Ojo sampai sikat-sikutan. Kesusu oleh. Daripada sikut-sikutan mending maksudnya ceket-ceket, cepet-cepet, jangan berpikiran yang enggak loh nggih. Maksudnya beringas dan semangat, ciayo. Jangan sampai menyakiti teman kalian. Kalian ketika bekerja dan menyakiti orang lain, wong sing dilarani lek ndonga macem-macem bahayani. Du'aul madlum ala zalimihi du'aun mustajab. Dongane wong sing didolimi terhadap orang yang mendolimi, ini adalah doa yang mengerikan, mustajab. Makanya sampean lek disakiti, ojo sampai ndonga sing macem-macem, dongakno sing api-api. Kenapa? Karena lesan kalian ketika posisi didolimi, lesan kalian, kata orang Jawa, ilate ilat geni.
mandi alias malati. Ayo, sapa sing ngerti bahasane Taiwan malati? Ayo. Sing ngerti tak wenehi hadiah. Hadiahe iso mulih dhisik. Ayo, sik aku nggawa duit apa ora? Malati bahasa Taiwane apa? Sing ngerti ngacung tak wenehi duit. Hah, aku nggawa iki nembe disangoni karo Kang Sobirin. Ayo. Napa? Hah? Nang desiau. Bener apa mboten? Haji Syah. Haji Syah. Ya, bener. Oh, 100. Serkekno. Alhamdulillah. Sing nomor loro, kalau kita bekerja terus kemudian menghormati yang lain, insya Allah apa yang kita lakukan akan membawakan berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair fi kulli syai', tambah-tambahnya kebagusan di setiap perkara kita. Sakniki pertanyaan nih, berkah bahasane Taiwan opo? Barokah. Ayo. Angel iki, aku ora iso. Apa meneh kalian? Napa? Shanghai. Shanghai. Betul. Wah, aku yo ora paham. Wis kene wis karepe wis. Alhamdulillah. Jadi ketika kita bekerja dan kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita, insya Allah apa yang kita lakukan ini nanti jadi tambah Makanya jenengan kalau disakiti sama orang lain, ya, posisi sebagai al-mazlum, jangan sampai mendoakan yang jelek-jelek kepada orang yang mendolimi kalian. Lek isok dongakno sing api-api, ya, dongo sing api-api. Saiki pertanyaan yang berikutnya, dongo doa bahasane Taiwan apa? Lagi rada gampang iki. Sampeyan lanang apa? Hah? Papar iki cedeke Purwasri. Pangtau. Pangpai. Pai. Ye, coba mau sing jawab pai. Ini sampean, ayo teman Mas, sini Mas. Oh salah, kasih dong. Oh kalau papai sembahyang, dongo, doa bahasa Taiwannya apa? Ini sih benar kita belum ngerti. Ya. Hah? Sakau. Wah, sakau. Bahaya ini. Apa? Hah? Takau. Bener apa enggak? Takau. Siapa sih jawab takau? Ah, Bu. Ini ser. Ini ser. Paling ser. Nah, selamat Bu. Sallallahu Muhammad. Jadi jangan sampai menyakiti yang lain. Ketika kalian disakiti juga jangan sampai mengucapkan doa yang jelek-jelek. Karena apa yang kalian ucapkan iki mandi. Ayo. Saiki bahasane Taiwan mandi. Apa? Ustaz Denis Lim bisa ora iki? Mandi. Sikau. Wah, dapat bocoran dari yang samping, nggak salah. Mandi, muncaan orang Madura mereka mandi. Cincau, Pak. Apa? Cincau. Sekali-kali lah. Ini nggih, moderatornya. Oh, nggak salah. Salah. Katanya jamaah cincau salah. Ayo mandi bahasa Taiwannya apa? Ayo Pak Samsul. Mandi itu mujarab. Mandi bukan adus. Dongone mandi, doanya mujarab, doanya mustajab. Ayo. Dosi oke wis sembuh lah, bener lah pokoknya lah. Kesuwen. Ayo. Sallallahu Muhammad.
Makanya disakiti orang lain kita harus malah justru mendoakannya, nggih. Jangan sampai ngomong si macam-macam ketika kau sakiti hatiku, aku masya Allah hidup merana karena kau menyakiti hatiku. Titenono, sebentar lagi kau akan kesambar bledek bulan. Jangan, tapi doakan dengan kebaikan, nggih. Yang ketiga, orang yang bekerja, tolong apa yang kalian lakukan bekerja karena untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kita, untuk mencukupi kebutuhan kita, bukan untuk mencukupi kebutuhan orang lain yang bukan tanggung jawab kita. Kita harus betul-betul punya niatan yang tulus, ikhlas dalam bekerja karena untuk mencukupi kebutuhan kita, mencukupi kebutuhan orang-orang yang wajib untuk kita beri nafkah kepada mereka. Kalau toh memang ada sesuatu yang lebih, di sana ada hak para fuqara dan masakin, berikanlah kepada mereka. Sing nomor 4, alla yujhida nafsahu jiddan. Jangan sampai yang kerja sampai lali karo awake dhewe. Jangan sampai kita ini bekerja kemudian kita malah justru menyengsarakan kita. Contoh, 24 jam kalian tidak berhenti bekerja. Iki kira-kira api apa elek? Elek. Kalian 24 jam ngantor terus, nggak ada pulang-pulangnya ke rumah, nggak ada istirahatnya. Ini kira-kira api apa elek? Elek. Di situ ada hak untuk keluarga kalian. Di situ ada hak untuk kalian bersama dengan anak-anak kalian, istri kalian. Kalian juga punya kewajiban untuk bersembahyang, untuk sholat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kau habiskan semua waktu 24 jam untuk bekerja, tapi kalian lupa dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Paham tum? Paham tum? Sing nomor 5 tak dudui. Allah tara rizqaka minal kasbi, walakin antara anna rizqaka minallahi ta'ala. Kamu harus tahu bahwa rizkimu yang sesungguhnya itu dari Allah, bukan dari hasil pekerjaan kalian. Halo? Abot iki para rawuh. Kita bekerja, tapi kita punya satu keyakinan bahwa yang memberi rizki kita ini adalah Allah, bukan pekerjaan kita. Pekerjaan kita ini adalah wasilah. Banyak orang yang bekerja sampai banting tulang, sikil dadi endas dadi sikil, dibolak-balik badannya, tapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Kira-kira seperti ini banyak atau tidak? Banyak. Ada orang yang bekerjanya santai-santai saja, tapi rezekinya lumeber, lancar. Seperti ini banyak atau tidak? Banyak. Makanya di dalam kajian tasawuf itu ada yang namanya al-kasbi dan al-wahbi. Artinya ada rizki yang bisa kita dapatkan karena kita bekerja, ada yang rizki yang kita dapatkan karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rawuh, semuanya rizki bagi makhluknya Allah, yang menentukan adalah Allah. Makanya kita tinggal men-setting hati kita, niat kita, bahwa yang memberi rizki kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pekerjaan yang kita lakukan ini wasilah. Bos kita yang memberikan kita upah, salary, gaji, ini adalah wasilah. Tapi yang memberikan rizki sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika panjenengan sudah paham betul dengan kaidah ini, kalian akan terasa nyaman, kalian akan terasa santai dalam bekerja. Kalian apapun yang terjadi, masalah, musibah yang datang kepada kalian, ketika kalian punya satu keyakinan bahwa rizkiku hanya Allah yang menentukan, rizkiku Allah yang memberikannya, panjenengan akan merasa santai, ora bakal ruwet-ruwet atine. Insya Allah pinaringan santai dalam bekerja, hasil pekerjaannya juga
baro ojo lali sing terakhir karo ndonga. Awake dhewe kadang kerja semangat ya yo. Awake dhewe kadang ke kantor semangat ya yo. Awake dhewe ikhtiarnya kadang semangat ya yo. Tapi kadang yo ndledek, kadang yo lemes. Apapun yang kita lakukan dalam ikhtiar kita, agar apa yang kita hasilkan dalam ikhtiar kita menjadi barokah, ojo lali karo sing jenenge tawakal, pasrah nanggone Gusti Allah. Ini yang harus saya katakan kepada kalian. Satu pemahaman begini, orang itu kalau sudah tawakal, katanya dia sudah tidak lagi untuk bekerja. Bahkan ada orang yang mengatakan, saya kalau tawakal sudah pasrah kepada Allah, ya sudah, saya nggak ikhtiar lagi. Beda para rawuh. Bukan seperti ini tawakal. Antara tawakal dengan ikhtiar ini bisa berjalan bersamaan. Kadang orang mengatakan, saya sudah tawakal kok, saya ini sudah pasrah kepada Allah kok, berarti saya nggak mau ikhtiar lagi, saya nggak mau untuk berusaha lagi. Ini adalah keyakinan yang salah. Yang betul bagaimana? Kita harus membedakan. Tawakal ini adalah minas sifat al-qalbiyah. Tawakal ini adalah sifat yang ada di dalam hati, niat. Sedangkan ikhtiar ini adalah sifat al-zahirah, sifat yang tampak mata. Maka tawakal, sifat hati, ini tidak menghalangi untuk ikhtiar. Sampai yang tawakal, tapi yo tetap kudu ikhtiar. Sing tawakal atine pasrah kepada Allah, tapi ikhtiar tetap dilakukan. Jangan gara-gara alasan tawakal terus gak gelem kerja. Salah para rawuh. Yang terakhir, ikhtiar sampun, tawakal kita lakukan, ojo lali karo donga. Percayalah dengan kekuatan doa. Banyak orang yang ragu dengan doa. Apa maneh sing donga awake dhewe. Ojo ragu-ragu. Allah Maha mendengar. Siapapun kalian, hambane Allah. Semua hambane Allah toh. Nggih napa nggih? Semua adalah kawulane Gusti Allah toh. Nggih napa nggih? Kalian punya Tuhan, nggih napa nggih? Sinten Tuhane? Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menolak doa hamba-hambanya. Kalian harus yakin, percaya diri dengan doa yang kalian lantunkan. Insya Allah dengan doa Allah pasti mengijabahi apa yang kalian minta. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah pedangnya orang-orang yang mukmin. Dengan doa kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Amin ya robbal alamin. Shallu ala Muhammad. Wis para rawuh, enek pertanyaan napa mboten? Saya di sini sebagai moderator. Kalau ada yang tanya, angkat tangan. Nanti saya sampaikan kepada Ustadz Dennis Lim untuk menjawab. Ada yang tanya? Wonten napa mboten? Yang tanya angkat kaki. Oh, angkat tangan. Oke, monggo. Mic-nya. Mas Samsul. Hati-hati hujan. Mic-nya dimasukkan ke situ dulu, ya, belum disampaikan ke sana. MC, Pak Moderator langsung ya. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama disampaikan kepada siapa? Kalau bisa. Ustadz yang pertama kan nama saya Siti Mariam Karomah. Oh ya, kepada Ustadz Dennis Lim ya. Ayo. Ustadz Dennis Lim, ya. Saya mau bertanya, bagaimana cara menjaga iman kita supaya tidak naik turun? Mungkin ada tipsnya bagaimana supaya kita tuh imannya tetap terjaga gitu. Dan kedua saya terima kasih Ustaz. Terima kasih pertanyaannya untuk Dennis Lim ya. Yang kedua untuk Ustaz Reza. Pertanyaan yang kedua yaitu saya minta ilmunya dan tips untuk doa untuk putra saya supaya anak saya tuh menjadi anak yang soleh dan mau beribadah. Bagaimana cara mendoakannya dan bagaimana cara-caranya berdoa untuk anak saya
supaya menjadi anak yang soleh soleha. Terima kasih atas ilmunya dan semoga bermanfaat. Matur suwun, nggih. Jadi mohon maaf Ustadz Denis Lim, saya jawab yang pertama buat saya dulu. Nanti setelah itu saya kembalikan semuanya kepada panjenengan. Gantian jenengan yang jadi moderator. Jadi begini Bu, doanya seorang ibu untuk anak ini adalah doa yang paling dahsyat. Ya, ada 3 doa yang tidak akan dipending, yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, doa ul walid li waladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, doa ul madlum li zalimihi, doanya orang yang dizalimi berdoa kepada orang yang mendzalimi. Doanya orang yang disakiti berdoa kepada orang yang disakiti, atau untuk orang yang disakiti. Yang ketiga, doa ul musafir, doanya orang yang sedang bepergian fi sabilillah, bepergian karena Allah. Doa 3 ini doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya mohon Bu, halo Bu, seurep napa mboten? Seurep nggih? Ojo sampai lali mendoakan putra putrinya. Understand? Hari ini sudah mendoakan putra putrinya atau belum? Saya berharap kepada ibu-ibunya. Kalau bapak-bapaknya ya saya harapkan, tapi yang paling saya harapkan itu adalah doanya para ibu-ibunya anak-anak. Kenapa? Karena cantolan hatinya paling kuat itu ibu sama anak. Kalau bapak kepada anak yo nyantol, tapi kadang ada nyantolnya ke istri tetangga. Naudzubillah min. Kadang ada nyantolnya kepada masalah-masalah bisnis, masalah-masalah kantor. Tapi kalau seorang ibu berdoa untuk seorang anak, dungoni langsung mandi mujarrab. Bagaimana? Salah satu doa yang pernah disampaikan oleh para ulama, oleh para masyayikh, Bu, ketika panjenengan duwe anak, pengen anaknya sregep belajar, pengen anaknya aktif dalam berdoa 41 kali, suratul Fatihah 41 kali. Setelah sholat maghrib sing moco sopo ibu'e membaca suratul Fatihah 41 kali. Insya Allah dengan niatan lillahi ta'ala, dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah agar anak-anaknya diberi anak yang solihin solihat, manut nurut kepada orang tua. Insya Allah diijabahi oleh Allah diberkati suratul Fatihah. Al-Fatihah. Ampun nggih. Suratul Fatihah 41 kali setelah sholat maghrib. Matur suwun. Kula sampun nggih? Sampun nggih? Napa? Niki Ustaz Denis Lim terlebih dahulu akan menjawab. Kepada beliau kami persilahkan. Dijawab sekalian Gus. Aduh. Izin Gus. Semoga bukan soal adab ya. Ada guru di sini, masya Allah. Beliau yang lebih berhak. Alhamdulillah. Berdiri. Baik di sini. Di sini aja Bu ya. Baik di sini ya, masya Allah. Dulu kalau ditanyakan kepada guru-guru kami juga jawabannya beda-beda. Kalau pengen bisa istiqomah. Tapi satu hal yang pasti, jelas minta tolong kepada Allah ya. Karena kadang yang kurang dari kita itu kadang lupa minta tolong ke Allahnya. Contoh, itu ada yang nanya, kok gimana caranya biar bisa bangun tahajud? Alarm udah 3, udah minta bangunin orang dan yang lain-lain. Ditanya, udah sempat minta tolong ke Allah belum? Sebelum tidur misalkan, ya Allah izinkan hamba bisa bangun malam nanti. Oh iya juga kadangnya. Karena kadang bahkan ada orang yang minta kok ke Allah, tapi jujur minta tolong kepada Allahnya terakhir apa di awal. Karena kadang ada juga iya minta tolong ke Allah ketika ada masalah, tapi ketika
udah minta tolong sana sini nggak ada yang bisa bantu, baru ambil wudhu sujud, nah itu agak ketukar ya. Jelas tolong pada Allah. Kalaupun ada doanya yang kami ketahui dari guru-guru kami, karena hati itu namanya pasti hati ya, kolbun ya, berasal dari kata kulub ya, bulat balik. Makanya kata Nabi juga doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Atau mungkin boleh surat ketiga Ali Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan sekaligus kita doakan di sini, Allahumma farzuqnal istiqomah. Tolong. Dan sebagian yang lain menjawab, dicari ilmunya, karena ada orang yang bisa termotivasi hanya dengan karena oh amalan ini fadilahnya ini, amalan ini. Allahumma shalli nafi'ah, Allahumma shalli nafi'ah, Allahumma shalli nafi'ah. Sambil doa ya, ini waktu mustajab doa soalnya. Siapa tahu jadi wasilah berdoa yang saat ini Allah ijabah seluruh doanya insyaallah. Ya. Terus tadi ada yang bisa termotivasi hanya dengan karena tahu oh keutamaan dari amalan ini apa, jadi termotivasi. Ada yang termotivasi gara-gara kalau tinggalin amalan ini nanti ganjarannya ini dan ini. Ada yang bisa kayak gitu, ya. Itu juga silakan dicari. Tapi kalau diri pribadi mah dengan cara ingat dengan dosa sendiri. Kayak misalkan contoh, ya Allah, diri ini layak Engkau matikan ketika dulu sedang bermaksiat. Terus ketika harusnya mati tapi mudah bagimu mematikan, tapi diri ini masih hidup, bahkan dipertemukan dengan guru kami, dipertemukan dengan orang-orang solih-solihah, alhamdulillah. Terus diri ini pengen malas-malesan ibadah, syaitan memberi was-was, yang lain juga nggak ngaji, yang lain juga nggak segitunya, yang lain juga nggak ngapalin, nggak belajar dan lain-lain. Maka harus berani ngomong ke diri sendiri, mereka meskipun cuma 5 waktu, meskipun zuhurnya 2:30, meskipun asarnya 5:30, seumur hidup nggak pernah duha, nggak pernah tahajud, bisa ke surga? Insya Allah bisa. Kenapa? Karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Nah kalau misal udah inget ke arah sana, pasti malu. Sedangkan kita sendiri nggak suka sama orang yang tidak tahu diri. Tidak mungkin kita membiarkan diri kita jadi manusia yang nggak tahu diri di hadapan Allah. Nah ingat aja ke arah sana, ya. Dan yang paling terakhir suka diajak katanya untuk wisata rohani, katanya ke kuburan misalnya, ketemu oh dulu dia lebih cantik, lebih kaya, enggak tuh hartanya tidak menyelamatkan, malah jadi biang keributan anak-anaknya, boro-boro ngedoain. Atau kalau di Indo tuh pernah ada tempat di Surabaya Rumah Kanker Indonesia, di Bandung ada Rumah Singgal Al-Fatih, itu ketemu Bu sama orang-orang yang udah divonis dokter umurnya 6 bulan lagi, anak-anak kecil yang penyakitnya tidak lazim, belum juga 3 tahun udah bocor jantung, ada yang tumor di kepala dan lain-lain. Dan tapi malah mereka yang ngajakin bahagia, ngajakin ketawa. Dan seketika datang ke tempat kayak gitu, masalah kita langsung jadi receh gitu ya Allah. Jadi malu nangis cuman gara-gara gak dibeliin tas, jadi malu nangis cuman gara-gara kalah main game. Dan itu amat sangat menghidupkan hati ya. Bismillah. Kita tolong pada Allah, semoga Allah jadikan bunda yang bertanya anak cucu keturunannya solih-solihah semuanya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Allahu a'lam bishawab. Berarti gantian, Gus. Ini saya yang moderator ini. Ada yang mau tanya selanjutnya? Saya mau tanya. Suaranya dari mana? Saya dari sini. Langsung dicomot mic-nya. Masya Allah. Assalamualaikum. Ngapunten nggih. Saya nali, napian mah kalau tak. Nali siapa? Saya seorang mu'alaf 4 bulan. Tapi Alhamdulillah. saya belum bisa semuanya doa sholat. Iya. Sholatnya syahadat juga. Baik, bismillah. Iya. Dipertanyakan untuk guru kita ya, Gus. Tafadhol, Gus. Saya menerima pertanyaannya aja gantian, ya. Masya Allah, kita persilakan guru kita untuk menjawabnya. Katanya beliau mu'alaf Gus baru 4 bulan. Udah gitu, ya sholatnya belum tahu semuanya, bacaannya, rukunnya. Katanya diterima apa enggak, Nggih? Katanya seperti itu. Ngapunten, Gurunda, tafadhol.
Ya, alhamdulillah. Insya Allah dipun tampi, Bu. Amin. Panjenengan ketika menjadi seorang mu'allaf, ketika sudah ada semangat jayo untuk belajar Islam, ya, panjenengan diterima apa yang dilakukan oleh panjenengan. Cuman saya akan kasih satu tips, Bu. Ketika baru saja masuk ke dalam agama Islam, apa yang menjadi kewajiban pada waktu itu langsung dipelajari. Contoh, seperti kalian mempelajari sholat, bacaan-bacaan sholat. Apa yang menjadi kewajiban pelajari? Apakah terus kalau ketika mempelajari bacaan-bacaan sholat dan belum sempurna mempelajarinya, contoh, ada yang mempelajari suratul Fatihah sampai 1 bulan, enggak fasih-fasih, ada apa enggak? Ada yang mempelajari sholat tapi masih belum lengkap bacaan-bacaannya. Apakah karena dalam proses belajar kemudian kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim itu gugur? Tidak gugur. Maka lakukanlah sekuat tenaga kalian. Lakukanlah sesuai dengan aturan, dengan standar yang paling minim. Di dalam fikih itu disampaikan, ketika ada seseorang sholat kemudian dia tidak hafal suratul Fatihah, tapi dia hafalnya surat yang lain, surat kulhu, kul a'udzu birabbin nas. Baca surat-surat itu, tapi jangan sampai baca surat cinta lah ya. Baca surat-surat selain surat Al-Fatihah, kalau toh memang hafalnya selain surat Al-Fatihah. Kemudian kalau semisal surat-surat selain Al-Fatihah juga tidak hafal, tapi dia bisa bertasbih, ya, maka lakukanlah. Yang penting jangan membaca yang lain, sesuai dengan aturan yang ada. Sampai kalau tidak bisa apa-apa, kalian tidak bisa berzikir, kalian tidak bisa membaca surat selain suratul Fatihah, tapi kalian berdiam saja sampai sekiranya selesai membaca suratul Fatihah, maka ini dikatakan cukup. Maka ini dikatakan sholat yang sah. Cukup sholatnya. Begitu mudahnya kita melakukan syariat agama Islam. Begitu mudahnya kita melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka jangan punya rasa suudzon, ibadah saya nggak diterima. Jangan, yakinlah ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan amin amin ya robbal alamin. Husnudzon kepada Allah. Sudah, itu saja. Sampun? Ada lagi pertanyaan? Saya hitung sampai 10. Kalau nggak ada, kita close, tutup sampai sini. 1, 2, 4, 5, 6, 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, nami sinten, nama siapa, dari mana? Saya Ernita apa? Ya, bisa di mic-nya bisa didekatkan ke mulut, Bu. Nah, siap. Saya Ernita dari Jawa Tengah. Saya kan punya teman yang non muslim. Apakah boleh saya mendoakan dia supaya dia masuk mu'alaf? Terus adakah amalan untuk mendoakan teman saya itu supaya dia mau mu'alaf itu ada? Begitu pertanyaan saya, matur sembah dulu. Terima kasih. Ini pasti pertanyaannya untuk Ustadz Denis Lim. Saya yakin itu. Alhamdulillah. Kepada beliau saya persilahkan. Ibu, ngapunten, apa tadi? Iya. Begini, saya kan punya teman dekat. Teman dekat. Dia itu non muslim lah. Bolehkah saya mendoakan dia supaya dia itu mau mu'alaf, mendapat hidayah gitu? Adakah amalannya untuk mendoakan dia gitu, Pak? Masya Allah.
Gus, ini bagaimana ini? Saya moderator. Ya, wala quwata illa billah. Masya Allah. Maka izin ya. Alhamdulillah, saya baru bisa bicaranya kalau sudah diizinkan Tuan Guru saja. Bismillah. Alhamdulillah. Maka bismillah ya. Namanya mendoakan kepada yang masih belum Islam. Memang nasihat dari guru-guru kami yang kami ketahui, justru memang doa paling baik kalau yang belum muslim adalah justru dengan didoakan tadi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya, karena ada gimana ya, minta supaya dikasih rezeki, minta supaya dikasih umur panjang, tapi rezeki dan umur panjangnya tidak digunakan di jalan Islam juga. Ya, kita ingin kebaikan yang sempurna untuk beliau ya. Maka yang kami ketahui boleh, malah bagus banget kalau didoakannya supaya dapat hidayah. Semoga suatu ketika Allah bolak-balikan hatinya untuk bisa bersyahadat. Amin ya rabbal alamin. Toh alhamdulillah tugas kita itu, kita wafat nggak akan ditanya sudah berapa orang yang kamu mualafkan. Oh demi Allah enggak ya. Ketika akhirnya mendakwah itu, yang saya ketahui dakwah baru jadi akan berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh atau dapat hidayah gara-gara kita. Oh itu bukan urusan kita. Toh karena Allahnya juga memberi firman di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 21, fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Kau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Jadi ketika menyampaikan dakwah, doain kebaikan, dia jadi baik, Allah yang ubah. Kita nggak bisa ngaku-ngaku. Dia tidak jadi baik, selagi niat kita lillahi ta'ala, tetap jadi amal soleh di sisi Allah. Gak rugi sama sekali. Yang doain bundanya dapat kebaikan, yang didoain semoga Allah bolak-balikan hatinya. Bismillah, semoga kelak semuanya dikumpulkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya silakan, saya memoderatori Tuan Guru lagi. Ini sampai kapan? Diterusin? Masya Allah. Maka dipersilakan kepada para jemaah hadirin yang ingin bertanya, dilanjutkan. Fadhol, ditampung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Tantowi dari Tulungagung. Yang pertama, ini titik dari putri saya, santrinya Gus Reza, sekarang di Tribakti. Titip salam untuk Gus Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini pertanyaan untuk Gus Reza, tentang fikih, yang menyangkut fikih, menyangkut kehidupan kami di Taiwan. Karena saya bekerja di pabrik lumayan besar, kemudian makan kami itu di kantin, Gus. Jadi disediakan di kantin. Saya mau tanya, kadang agak mang-mang, agak ragu-ragu gitu, karena kan emang sudah dipisah antara yang kami Muslim dengan untuk karyawan Taiwan yang non Muslim makanannya gitu. Tapi kami tidak tahu bagaimana alat itu disucikan gitu. Saya mohon dijawab atas keraguan itu. Yang kedua, kalau boleh diizinkan nanti saya minta salim, Gus. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih pertanyaannya. Pak Fadhol, guru kita, untuk menjawab pertanyaan. Matur suwun Pak Imam Tantowi. Selama kita bisa masih menghindar dari perkara-perkara yang haram, wajib menghindar. Bukan selama, tapi wajib kita untuk menghindar. Kemudian kalau kita ada di dalam perkara yang syubhat, maka kita diperintahkan untuk menghindar. Perkara yang syubhat sebaiknya kita harus menghindar. Bahkan ada yang mengatakan wajib untuk menghindar dari perkara yang syubhat. Ketika kita berada pada satu tempat yang mana di situ campur baur antara yang halal dan yang haram, dan kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, jadi itu masuk dalam wilayah yang syubhat. Syubhat itu jadi nggak jelas. Syubhat itu antara halal dan haram, ini tidak jelas, campur jadi satu di dalamnya. Ini namanya adalah perkara yang syubhat.
Kalau kita mampu untuk menghindar, hindari. Karena khawatir kita terjerumus kepada jalan yang haram. Tapi kalau kita tidak mampu dan kita berada dalam posisi yang harus di posisi tersebut, tempat pekerjaan kita, mayoritas kanan kiri kita penuh dengan kesyubhatan, atau kita tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram secara kasat mata, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus berhati-hati. Berhati-hati dalam rangka bagaimana? Dalam rangka agar kita ini terjauh dari perkara yang haram. Kalau toh memang kita berada dalam situasi dan kondisi yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Imam Tantowi, kumpul bersama dengan orang banyak, kumpul di situ ada makanan-makanan yang antara halal dan haram jadi satu. Yang panjenengan makan ini adalah makanan yang halal. Jangan sampai makan makanan yang haram. Piring yang panjenengan pakai ini adalah piring yang suci. Jangan panjenengan pakai piring yang najis. Selama panjenengan yakin dan tahu kalau piring tersebut, makanan tersebut itu adalah halal dan suci, maka lakukanlah. Tapi ketika panjenengan tahu di situ piringnya pernah ketempelan dengan perkara yang najis dan tidak disucikan, panjenengan tahu secara kasat mata, panjenengan jangan menyentuh piring itu, jangan menggunakan piring itu. Ketika panjenengan tahu makanan itu pernah bersentuhan dengan makanan yang haram, panjenengan tahu melihat dengan kepala mata sendiri, maka panjenengan harus jauhi. Maka konkretnya adalah al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Artinya ketika jelas itu perkara yang haram, maka hindarilah. Perkara yang haram juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ketika halal itu jelas, maka lakukanlah. Makanan itu halal jelas bagi kalian, makanlah. Dan makanan yang halal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Pak Imam Tantowi, ketika panjenengan berada dalam satu situasi yang di situ campur antara najis dan suci, halal dan haram, ketika panjenengan yakin yang di depan panjenengan ini adalah halal, lakukan. Ketika yakin yang di depan panjenengan ini adalah suci, lakukan. Tapi kalau panjenengan yakin di situ pernah bertemu dengan perkara yang najis, jauhi. Kembalikan kepada hati panjenengan. Kata Imam Al-Ghazali, sekarang ini kita berada fi daruratiz zaman, berada pada zaman yang darurat, di mana campur baur antara halal dan haram, campur baur antara najis dan suci. Kembalikan kepada diri kita, yakinlah yang kita lakukan ini halal, yang kita sentuh ini suci, kecuali panjenengan melihat dengan mata kepala panjenengan sendiri. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kelihatannya sudah selesai untuk ditutup ini. Sepakat? Sepakat? Oh, masih ada yang tanya lagi. Gimana? Oh, lagi. Ini mohon maaf, ada permintaan dari ketua. Katanya kelihatannya perlu diputar kembali kardus kotak amal katanya. Gimana? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa nggih. Mohon legowo nih panjenengan untuk menerima kotak amalnya dan mencemplungkan. Ayo, mencemplungkan ini bahasa Taiwannya apa ayo? Ini moderator MC nggak boleh ikut. Iya. Mencemplungkan apa bahasa Taiwannya? Tuang cingci. Tuang cingci. Tuang cingci.
suarane nang ndi to? Ini sini. Hah? Oh gitu, bener nggih, Mas Samsul. Wang cingci, wis bener wae lah. Pun. Bersama-sama kita sholawat terlebih dahulu sambil menerima putaran kotak amal. Tak dongakne sing lebokno duwe 100.000 insyaallah dadi $100 Taiwan. Rezekine tambah. Nggih, sing lebokno 50 dolar Taiwan muga-muga dadi 50 juta dolar Taiwan. Amin. Rezekine tambah-tambah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sama-sama bismillah wabillahi rasulillah. Kulli mujahidin lillah ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wali Jawa murid Sunan Kalijaga wis mansurin Nusantara. Dadi wali yo dadi raja. Dadi wali yo dadi raja. Salamullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Putih melekati dada bisinari pancaran imannya. Dimanapun kita berada tetap cinta Indonesia. Tetap cinta Indonesia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bung Karno pahlawan bangsa, Bung Hatta pahlawan bangsa. Kami di sini jadi PMI, jadi PMI pahlawan devisa. Jadi PMI pahlawan devisa. Salatullah salamullah ala toha
على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي ذرا قبل الفنا والهلاك يا دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرضيا جمعا مباركا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مرحوما. اللهم افتح علينا قلوبنا فتوح العارفين وافتح علينا قلوبنا فتوح العارفين وافتح علينا قلوبنا فتوح العارفين. اللهم يا مقلب القلوب سكن قلوبنا واطمئن قلوبنا واستقم قلوبنا وثبت إيماننا وديننا. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا بأحسن الأحوال. اللهم ارزقنا يا رب اللهم ارزقنا يا رب علما نافعا واجعلنا من عبادك الصالحين ومن العلماء الراشدين ومن العلماء العاملين بعلمهم. اللهم ارزقنا رزقا واسعا رزقا حلالا طيبا ظاهرا وباطنا وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم ارزقنا أولادا صالحين وصالحات وارزقنا صحة وعافية في الجسم والجسد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واختم بأحسن ختام إذا دنا الإنصرام وحنائن الحمام وزاد رصح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلوا على محمد. اللهم صل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iman